suara burung hantu. Enggak. Ini ibu dengar suara burung hantu di depan rumah, pohon mangga. Depan rumah pohon mangga. Ibu langsung merinding. Itu jarak begitu dekat banget. Nah, saya tetap melangkah, tapi sambil melirik ke posisi dia, sambil melangkah, sambil melirik terus aja begitu ya. Nah, nyampe di pinggir rumah, saya perhatiin, barangkali yang ngikutin saya. Saya perhatikan, saya melihat dia terbang seperti angin puyuh. Di balik itu, dia ya begitu. Lagi aja. Baru melewati 10 meter dari jembatan, terdengar suara orang memanggil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tenangkan hati dan pikiran agar hidup selalu damai. Sobat Makin Merinding, masih bersama saya Kang Denny dalam channel Makin Merinding. Malam hari ini kita sudah kedatangan tamu Kang Pendi. Beliau mempunyai kisah bertemu dengan seorang perempuan yang katanya kuntilanak. Tidak berlama-lama, Sobat Makin Merinding, kita langsung ke narasumber kita. Selamat malam Kang Pepen. Selamat malam. Apa kabarnya Kang Pepen? Baik. Baik, alhamdulillah. Kegiatan Kang Pepen? Ya, sekarang mau usaha kecil-kecilan. Usaha kecil-kecilan, semoga selalu lancar Kang Pepen ya. Iya, amin. Baik, Sobat Makin Merinding, kita tidak akan berlama-lama lagi. Kita langsung sama-sama mendengar kisah dari Kang Pendi. Silakan. Sebenarnya ya kejadian ini udah cukup lama ya. Waktu zaman sekolah masih SMP. Ya, sekitar tahun 1883. Pada waktu itu saya baru menghadiri undangan ulang tahun teman. Nah, pada waktu itu pulang bersama-sama teman karena waktu itu belum ada angkot, jadi jalan kaki rame-rame. Nah, dari tempat ulang tahun masih banyak orang rame-rame ya. Pas di perempatan di daerah Kesambi, lampu merah Kesambi, itu kan perempatan itu banyak yang memisahkan diri. Ada yang lari ke Derajat, ada yang ke Kesambi. Nah, tinggal saya berdua lewat Cipto. Karena yang satu itu teman saya ini pulangnya itu ke daerah asrama haji. Kang Pendi, Ya. Maksudnya memisahkan diri itu, teman-teman Kang Pendi itu pulang ke masing-masing rumahnya. Ya, masing-masing rumah, masing-masing arah. Nah, kebetulan ada satu teman itu satu arah dengan saya. Dia pulang ke asrama haji, jadi satu jalan dengan saya. Jam berapa itu Kang Pendi? Itu kurang lebih sekitar setengah 12-an. Setengah 12-an ya? Pada waktu itu dengan teman itu berjalan sama-sama, nyampe di depan TPU, lampu mati. Waduh, lampu mati nih katanya. Tambah gelap aja, bikin saya gitu. Ya udah tenang, kita jalan bareng-bareng aja. Nah, akhirnya tetap berjalan bareng sampai di depan gang yang mau masuk ke rumah. Kita berpisah katanya. Ya udah saya lanjut ya, temen tuh. Ya udah saya nunggu di sini. Kok nunggu katanya? Ya kan ada teman kita yang perempuan, kebetulan tetangga juga, itu diundang juga belum pulang. Jadi saya berpikir biar masuk bareng-bareng ke dalam ya gitu. Oh, jadi teman Pak Kang Pendi ini tetap di situ menunggu temannya. Iya, saya menunggu teman, yaitu kebetulan tetangga juga, sambil menunggu pinggir jalan tapi di tengah-tengah gang. Maksudnya agar ada orang keluar, saya bisa lihat. Nah, di situ. Saya tunggu sampai sekitar jam 12 kurang, kok belum datang juga. Akhirnya saya nekat.
Kalau saya tunggu nggak mungkin ini sampai jam berapanya belum tahu pulangnya. Nah, ini saya nekat jalan. Nah, sebelum masuk saya melewati jembatan, baru melewati 10 meter dari jembatan terdengar suara orang memanggil. Saya kaget. Loh, ada orang. Pikir saya teman saya yang saya tunggu itu. Jadi saya balik lagi ke jalan besar. Di jalan besar saya cari kok nggak ada orang. Berarti tadi siapa yang manggil-manggil saya? Udahlah, sama saya nggak ada jadi pikiran, udahlah. Saya balik lagi. Balik lagi, terasa bau ini apa? Kentang bakar. Kok ada-ada aja nih bau kentang bakar. Dan saya hiraukan lah. Dan saya tetap masuk. Nah, dari jembatan itu sekitar ya 10-15 meteran itu kan ada pohon cemara. Nah, pas mau melewatin pohon cemara terdengar suara orang menangis. Perempuan menangis. Memilukan sekali suaranya. Saya kaget. Wah, sampai sana. Ya apa, lirik kiri kanan sampai memandang ke atas. Nggak ada apa-apa. Saya tetap aja nekat jalan. Nah, saya lanjut jalan. Dari situ tuh sekitar 15 meter lagi kan ada pertigaan yang mau masuk ke TPU. Dari TPU itu ada pohon cemara juga di tengah jalan itu tuh. Itu terdengar lagi suara orang yang kayak apa, makhluk yang tadi lah ya. Tapi bukan menangis, ini tertawa. Mulai saya berpikir, wah ini sih yang tadi katanya. Terus kedua, saya udah nggak banyak berpikir. Ini yang tadi, makhluk yang tadi niatnya nih kayak ngegoda nih. Dari awal sih sudah mengikuti. Dari situ, saya tetap aja memberanikan diri jalan. Tetap aja. Tidak memandang kiri kanan lagi, pandangan tetap ke depan. Nah, sekitar 20 meteran lah. Mau belok ke kanan, mau masuk rumah, ya sekitar dari situ paling ke rumah itu ya kurang lebih 10 meteran lah. Itu ke pintu. Di sebelah kiri saya melihat sosok wanita sedang duduk sambil ngayun-ngayunkan kaki, ya kata orang Sundanya sih ucang-ucang angge. Nah, sambil mainan rambut. Dia tuh mainan rambut. Saya mendadak berhenti. Di situ mendadak berhenti dan sempat melihat beberapa detik ke dia. Saya nggak habis pikir lagi, nggak banyak pikir lagi. Saya siap aja, langkah 1000 saya tuh. Tapi sebelum saya ngambil langkah 1000, saya ingin mengusir itu dengan cara ngambil pasir. Jadi sambil lirik, saya tuh melirik itu, ambil pasir, ambil lari, saya lempar itu si makhluk itu. Saya lempar, nah lari saya tuh. Rumah kan dulu masih pagar bambu ukuran 1 meter. Itu pagar bambu ukuran segitu, alhamdulillah sampai bisa saya lewati loncat. Pada waktu itu kan saya masih kecil lah ukurannya lah. Nah dari situ saya lalu berhenti di depan ini, di depan pintu. Sambil udah pintu, saya sambil melirik tempat yang tadi makhluk itu ada. Pas dilirik sudah nggak ada. Nah, nggak lama orang tua membuka pintu. Mungkin dia kaget melihat saya ngos-ngosan. Kenapa kamu? Barusan saya tuh lihat ada perempuan lagi duduk tuh di sana. Mana kata orang tua saya tuh? Itu di situ. Nggak ada, ya memang udah nggak ada, udah terbang mungkin. Kang Pendi waktu mau masuk melihat makhluk itu. Iya. Perempuan itu. Perempuan biasa atau perempuan yang bagaimana Kang Pendi? Bisa di... Nah pada waktu itu dia lagi duduk sambil cang-cang angge begini ya kaki ya, sambil main rambut. Dia menggunakan baju putih. Bajunya putih. Sampai merinding saya juga ini terasa. Baju putih. Nah baju putih, rambut panjang. Sebenarnya waktu saya mendadak berhenti itu, saya tuh pengen lihat mukanya itu. Ternyata nggak bisa dilihat. Depan belakang itu rambut semua. Waktu itu saya pulang nonton konser
bukan konser, orkes Melayu lah. Dulu kan nggak ada namanya organ tunggal atau dangdut ya. Dulu mau saya orkes Melayu. Pada waktu itu saya nonton di kampung sebelah. Nah di kampung sebelah itu ada dangdut dan saya diajak temen berempat. Waktu itu berangkat, nonton, nah, pulang sekitar jam setengah 2. Setengah 2 malam ya? Setengah 2 malam. Nah, pada waktu pulang jam setengah 2 malam itu, nah teman saya ini, mereka tidak ingin mengikuti ya jalan pintas pada waktu itu ya. Dia pengen ngajak saya juga waktu itu pulang tuh lewat perkampungan, karena mungkin lewat perkampungan itu lebih rame, terang benderang mungkin di situ. Tapi saya kalau lewat sana terlalu jauh buat saya. Akhirnya saya berpisah di pertigaan. Pada waktu itu ya masih ini jalan kecil lah, gang. Jalan gang. Nah, akhirnya saya berpisah. Yang 3 lewat perkampungan, saya sendiri. Malah ditanya teman, kamu berani? Berani lah. Ini cuman ya, berapa menit dan kedua nggak terlalu jauh. Jaraknya juga 3 kali lipat dari situ. Kalau ini mah sepertiganya lah maksud saya. Nah, saya coba jalan. Waktu itu jalan masih jalan berbentuk gang 1 meteran lah pada waktu itu. Jalan setapak lah ya. sama dia. Kiri kanan masih kebun. Pada waktu itu masih kebun. Nah, pikir saya lewat sini lebih cepat karena apa? Cuma melewati 3-4 petak sawah. Pada waktu itu nyampe di pertigaan ini TPU. Kang Pendi, tempat pemakaman umum itu ada 2 atau memang tempat pemakaman umum yang tadi, Kang Pendi? Iya. Kalau yang tadi mah kan dari depan, arah depan. Nah, sedangkan ini saya dari arah belakang. Nah, dari arah belakang ini ada 2 pemakaman tuh, TPU tuh, ada 2. Nah, yang satunya ini melewati beberapa petak sawah dulu. Nah, melewati dari beberapa petak sawah dari gang itu. Nah, dari mulai saya mau melangkah dari beberapa petak sawah itu, mau melangkah ke sawah itu, terasa badannya merinding. Loh, pikir saya ini ada apa nih? Kok nggak biasanya, pikir saya tuh. Sampai saya menengok kiri kanan ya, nggak ada apa-apa. Tetap aja nggak ada lampu juga, jauh gitu. Asalnya kan tetap melangkah beberapa petak sawah itu. Nah, dari beberapa petak sawah itu, saya kan tinggal melangkah menuju rumah perkampungan, melipir dari perkampungan itu. Tapi sebelum menuju rumah perkampungan itu, ada satu bangunan tempat menyimpan katil. Di situ tuh. Nah, kalau saya pulang lewat situ, itu pasti kelewatan. Kang Pendi, katil itu apa tuh katil tuh? Maksudnya itu tempat penyimpanan keranda mayat. Kerandanya di situ tuh masih. Kerandanya mayat. Oh iya. Nah, itu saya kalau mau melangkah ke sana tuh berarti melipir dari melewati keranda mayat itu. Ya, dari situ ya sekitar ini keranda mayat, pikir saya di keranda mayat sih nggak ada apa-apa, takut sapi. Pada waktu saya melangkah di sawah itu, saya udah memandang, udah kelihatan bulu kuduk berdiri, barangkali di situ ada. Saya perhatikan tapi nggak ada apa-apa. Tapi saya melangkah lewat keranda mayat itu, terus masuk melipir rumah. Nah, waktu melipir rumah yang awal ini, kalau di rumah dulu kan ada kebanyakan rumah tuh depan rumah ada pohon kecil mangga. Nah, itu di situ kebetulan gang tuh ukuran 2 meter lah. Itu gang mau masuk yang ke makam. Dari lewatin keranda mayat terus ke makam. Saya dari sawah. Nah, dari sawah itu saya lihat ada pohon mangga sebelah rumah seperti ini begini. Nah, di situ ada kursi, biasalah kalau kita buat midang. Nah, balai ya? Ya, balai gitu ya. Iya betul, di situ buat midang. Sekitar 2 meteran lagi lah dekat dia tuh. Ada sosok ini menampakkan. Ya seperti tadi di tempat balai itu. Ya jaraknya begitu dekat, sekitar 2 meter. Di balai itu dia ya begitu. Lagi begini aja. Aku gini.
Saya pun melangkah, tadinya ragu-ragu. Tapi saya sempat itu berbicara pada makhluk itu. Oh, Kang Pendi sempat ngomong ke Iya. ke sosok Iya, sambil perempuan rasa itu. takut ada, tapi saya berbicara gitu. Maaf, saya hanya numpang lewat, jangan ganggu saya. Itu jarak begitu dekat banget. Nah, saya tetap melangkah, tapi sambil melirik ke posisi dia, sambil melangkah, sambil melirik terus aja begitu ya. Nah, nyampe di pinggir rumah, itu saya perhatiin, barangkali dia ngikutin saya. Saya perhatikan, saya melihat dia terbang seperti angin puyuh. Ini ya, sosok menampakkan itu. Itulah, nah mulai di situ agak lega, karena pas di atas saya melihat dulu. Nah di situ saya tetap jalan. Tapi tetap rasa merinding itu masih. Sampai berpikir, apakah dia mengikuti saya? Saya tetap tengok kiri, tengok kanan, takutnya mengikuti ada di belakang. Tapi nggak ada. Nah, saya ingat obrolan orang tua, jangan nengok kiri kanan, barangkali terjadi ada di depan mata katanya. Tapi ya alhamdulillah pada waktu itu nggak sampai terjadi begitu. Nah, dari situ sekitar ya 100 meter lagi kan ke rumah, nggak begitu jauh. Nah udah masuk perkampungan, saya udah tenang, rame gitu di situ. Keesokan harinya saya tanya ke rumah yang ada balai itu. Nah, pas balai itu dia merasa kaget. Oh, emangnya Kang Wendy melihat katanya begini. Iya, wah kalau begitu bukan hanya Kang Wendy aja yang melihat. Saya pun udah berapa kali lihat ada di situ. Makanya kalau habis maghrib ini jarang sekali orang lewat ke sini. Jangankan malam hari, yang habis maghrib itu udah jarang. Sore harinya saya bertemu dengan teman-teman kembali yang tadi malam ikut nonton itu. Saya ceritakan kejadian semalam itu. Mereka juga merasa kaget. Terus ada satu yang penasaran. Oh ya, dengan kata-kata agak sedikit sombong, dia berkata, yang benar kamu nemenin, ya udah. Nah kalau kamu penasaran, kebetulan nih saya nanti malam mau main ke rumah temen di daerah situ juga ada. Kamu ikut aja. Kamu ikut. Nanti malam kita pulang lewat situ. Saya pengen tahu reaksi kamu. Nah gitu. Nah, pada waktu memang saya ajak ke situ, melewati beberapa petak sawah. Pada waktu baru satu petak sawah berjalan dengan dia, tubuh saya merasa merinding. Teman pun merasakan merinding. Setelah merasakan merinding, dia mendekap saya. Itu kenapa kamu? Merinding katanya, ada ini kayaknya. Kamu takut juga? Ternyata kamu ini lebih takut dari saya. Ya udah yuk kita jalan tetap. Ya udah jalan. Kita melewati yang tadi ada keranda, lalu melipir dari rumah itu. Nah, yang buktinya, tapi tidak ada menampakkan pada waktu itu. Cuman auranya cukup tinggi pada waktu itu. Auranya cukup tinggi sampai pinggir melipir rumah itu ada lampu. Saya udah udah berjalan bareng. Dia menengok ke kanan, menengok ke belakang. Maksudnya menengok ke belakang, rupanya dia melihat, atau entah gimana melihat, sedangkan saya tidak melihat ya. Setelah menengok, dia lari meninggalkan saya. Saya kaget, loh kenapa meninggalkan saya? Setelah melewati keranda itu ya? Iya, setelah melewati balai itu juga. Balai itu juga. Dia lari meninggalkan saya. Ya saya pun akhirnya jalan cepat. Saya jalan cepat ya. Tapi saya juga ikut tengok dulu ke belakang, tapi nggak ada apa-apa ya, biasa aja. Taunya dia udah ada di depan rumah. Lalu saya tanya, kenapa kamu meninggalkan saya? Saya melihat katanya begini. Yang benar. Nah, berarti kan kebuktikan omongan saya yang kemarin. Iya begini. Udah ya kita masuk dulu. Nah, di situ dia terbukti bahwa di situ memang sering terjadi. Gitu. Nah, keesokan harinya saya ditanya sama orang tua. Tadi malam ada apa kok kedengarannya kayak rame-rame? Ada apa? Lalu saya cerita ke orang tua bahwa tadi malam tuh ada kejadian begini. Nah, lalu orang tua saya menyarankan, makanya kalau kamu masuk wilayah yang kira-kira masih angker atau masih rawan, tolong namanya kata-kata pamit itu kamu ucapkan.
atau permisi atau gimana, entah itu dehem entah gimana lah istilahnya, untuk ini apa istilahnya ada sedikit pamit lah ke ininya penghuni di situ. Nah, dari situ saya lalu nggak lama dari situ tuh orang tuh memberi segelas air. Dah ini sekarang kamu minum. Ya saya minum tuh air itu. Gitu ya, alhamdulillah lah. Keesokannya ya namanya bayangan-bayangan seperti itu udah agak ini sedikit menghilang gitu. Kang Pendi, kejadian itu kan pada saat Kang Pendi masih bujangan ya? Iya betul. Setelah Kang Pendi sekarang berumah tangga, itu bagaimana Kang Pendi? Nah, setelah berumah tangga, karena saya udah berpisah dengan orang tua, keluarga ya, karena udah memiliki rumah sendiri. Nah, pernah kejadian itu. Tapi kebetulan ini orang tua nggak ada teman di rumah sendiri, ya bapak udah nggak ada almarhum, tinggal ibu sendiri. Jadi karena ibu pengen ada teman, jadi saya menginap di ibu. Tapi dari siang saya udah ada di ibu. Nah pada waktu itu saya lihat sendiri di depan rumah tuh kan ada pemakaman umum. Depan rumah tuh pohon-pohon besar yang di depan makam itu ditebangin. Jadi terang, jelas ke makam tuh. Nah jelas makam itu. Makanya saya tuh lagi dibersihkan mungkin sama pemiliknya. Malamnya saya kan nginap di situ. Karena saya nggak bisa tidur, sekitar jam 10 lebih lah, saya keluar ke halaman belakang. Pikir saya sambil iseng aja bersih-bersih rumah, sambil bakaran sampah. Ya lumayan cukup lama juga saya bakar-bakaran tuh. Sekitar jam 11:30 lebih lah. Kang Pendi, jarak makam dengan rumah Kang Pendi itu berapa jauh? Ya sekitar, kalau menghadap itu sekitar 30 meter lah. 30 meteran dari rumah Kang Pendi? Iya. Hanya terasa oleh jalan aja. Rumah, jalan, nah udah halaman makam sananya. Oh iya. Gitu. Nah orang tua bangun, ya ibu bangun, manggil-manggil, kata itu. Men. Terus ya saya di belakang, ada apa? Terus ibu keluar. Ada apa bu? Gitu. Kamu dengar enggak suara burung hantu? Enggak. Ini ibu dengar suara burung hantu di depan rumah, pohon mangga katanya. Di depan rumah pohon mangga, ibu langsung merinding. Orang nggak ada apa-apa katanya itu. Saya sendiri masih di luar nih, masih bakar-bakaran katanya. Nggak ada apa-apa, udah tidur lagi aja bu. Saya masih bangun ini kok, kalau ada apa-apa ya tinggal panggil lagi. Ya udah, ibu masuk kembali. Nah, pikir saya udah malam nih. Jadi saya tuh beres-beres tuh bekas bakaran tuh. Disiram gitu lah. Takut kemana-mana disiram. Saya iseng, habis duduk bangun, betulin ini pinggangnya karena udah duduk lama sambil itu. Lihat ke atas, saya kaget. Pas kebenaran saya memandang ke atas, itu ada yang terbang. Berbaju putih, rambutnya panjang gitu ya, terbang. Ya itu dari depan rumah. Awalnya terbang miring begini. Itu saya perhatikan, ya kebetulan dia nggak lihat, saya sendiri melihat itu rasa kaget itu karena apa? Dia terbang, dianya nggak lihat kita, mungkinnya dia lagi ke posisi terbang, dia pindah ke belakang deket musola. Di depan musola itu, di samping musola itu ada pohon nangka yang cukup gede. Nah saya perhatiin tuh kayaknya larinya ke situ pada waktu itu tuh. Makhluknya seperti apa Kang Pendi, bisa Ya, apakah kayak sosok perempuan lagi Iya. atau Iya memangnya kayak sosok perempuan berbaju putih begitu. Ya yang sering saya lihat aja gitu, yang pernah saya lihat gitu. Baju putih itu ya itu sampai di, kalau kita mah ya pohon nangka itu. pohon nangka? Nah disitulah udah nggak saya hiraukan gitu. Ya tetap saya beres-beres, langsung saya masuk ke rumah. Ya saya lihat jam, pantesan ini jam 12 kurang 5 menit. Waktu itu saya lihat jam tuh, jam 12 kurang 5 menit. Oh berarti ini mungkin juga ya yang menampakkan itu lagi berkeliaran gitu. Rupanya menurut saya nih kayaknya tempat dia biasa diam
Kan di pohon besar depan makam itu udah ditebangin. Mungkin cari tempat. Mungkin dia cari tempat, nyampe di pohon mangga depan rumah, nggak kuat mungkin panas, entah gimana, dia pindah lagi. Gitu. Mungkin ya di situ. Saya terakhir itu melihat dia ada di pohon mangga itu, pindah ke pohon mangga itu. Oke, Kang Pendi, terima kasih banyak sudah hadir malam hari ini di channel Makin Merinding. Barangkali Kang Pendi ada pesan-kesan kepada sobat Makin Merinding. Ya seperti saran orang tua, memang benar kita itu ya kita mau tidak percaya ada, percaya memang kita yang tidak melihat kan tidak percaya karena belum melihat. Ya sesuai dengan saran orang tua bahwa hal itu ya bisa kalau ini mah ya istilahnya kita nggak percaya karena ada, tidak percaya memang tidak kelihatan gitu ya. Yang memang benar saran orang tua kalau kita mau ke daerah yang rawan itu memang kita harus pamit. Harus pamit dulu ya Kang Pendi. Minimalnya gitu pamit. Dan jangan lupa yang namanya berdoa itu ya benar. Itu pada waktu aja saya cuman hanya bisa baca bismillah aja, tidak dengan doa-doa yang lain, ya mungkin kurang kuat gitu. Baik, sobat Makin Merinding, jangan kemana-mana, tetap bersama saya, Kang Denny, di channel Makin Merinding. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya agar kami semua dapat menayangkan kisah-kisah yang membuat merinding.